Selamat pagi anak-anak Dian Wacana. Sudah siap untuk memuji Tuhan dan renungan pagi pada pagi hari ini? Nah, Ibu berharap kalian sudah rapi, duduk yang manis, dan siap untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh sambil makan dan minum ya. Kita harus tetap menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Yesus di dalam rumah. Luar biasa, betapa sukacitanya hati kita bila Tuhan Yesus ada di rumah kita. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan pagi kita pada hari ini, Senin 1 Juni 2020, berjudul tentang Aku Punya Waktu untuk Tuhan dan untuk Orang Tua. Nah, anak-anak, di Israel, orang-orang Israel setiap 1 tahun 3 kali mereka harus pergi ke Yerusalem untuk mereka merayakan hari raya mereka. Nah, sama seperti Yusuf dan Maria, mereka mengajak Tuhan Yesus yang waktu itu masih berumur 12 tahun. Pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Mereka pergi ke sana secara rombongan dengan keluarga mereka, dengan sanak saudara mereka, dengan teman-teman sekampung mereka. Nah, mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Setelah pulang, mereka tidak menyadari, Yusuf dan Maria tidak menyadari kalau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka mencari ke sana kemari, mereka bertanya pada keluarga sanak saudara mereka. Tetapi tidak ada Tuhan Yesus di antara mereka. Mereka baru sadar bahwa ternyata Tuhan Yesus ketinggalan di Yerusalem. Mereka harus balik lagi ke Yerusalem, padahal waktu yang mereka butuhkan untuk perjalanan sampai berhari-hari. Nah, hari pertama mereka mencari Tuhan Yesus tidak menemukan. Mereka gelisah. Mereka khawatir, mereka cemas. Hari kedua, mereka juga tidak menemukan Tuhan Yesus. Hari ketiga, mereka mulai mencari terus sampai ke sudut-sudut kota Yerusalem. Sampai akhirnya, ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka melihat ada kerumunan ahli-ahli Taurat bersama dengan seorang anak. Dengan gemetar, dengan memberanikan diri, mereka mendekati. Mereka ingin tahu apakah anak kecil yang ada di tengah-tengah ahli-ahli Taurat itu adalah Tuhan Yesus. Ternyata benar. Mereka gembira sekali mereka menemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus bertanya tentang hukum Taurat, bertanya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh
ahli-ahli Taurat itu. Ahli-ahli Taurat itu kalau sekarang itu seperti pendeta-pendeta itu anak-anak. Jadi Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun, Tuhan Yesus sudah berani berkomunikasi dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang menjadi ahli di dalam firman Tuhan. Nah, anak-anak, ketika Maria mengetahui anaknya di situ, Maria mendekati. Lalu sebagai ibu dia menegur. Lukas pasal 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tetapi jawab Tuhan Yesus, "Apa anak-anak?" Lihat ayat 49. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Renungan kita pada pagi hari ini adalah memberikan waktu untuk Tuhan dan juga untuk orang tua. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan dan juga untuk orang tua. Satu bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk Tuhan. Tuhan Yesus beribadah di bait Allah. Tuhan Yesus berkomunikasi dengan ahli-ahli Taurat, belajar firman Tuhan dengan ahli-ahli Taurat. Tetapi ketika orang tuanya mengajak pulang, Tuhan Yesus menuruti nasihat mereka. Tuhan Yesus menghormati orang tuanya. Nah, anak-anak, mulai sekarang kita belajar bagaimana kita menghormati Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan. Kita juga menghormati orang tua dan memberikan waktu untuk orang tua. Jangan banyak main game, apalagi game-game yang tidak bermanfaat. Mulai sekarang, hiduplah dekat dengan Tuhan. Terus bersandar pada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Dan terus hidup dekat dengan Allah yang memelihara kita. Kita juga harus menghormati orang tua yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Mengasihi dan memelihara kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami dapat memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk orang tua kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk tidak membuang waktu kami dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, pekerja Kristus yang mulia.
sudah meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, maka dari itu kita akan berdoa dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh teman kalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita berpisah, dan kita akan bertemu kembali di renungan pagi selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!